Hai semuanya, sekarang kita sudah masuk di awal April 2025. Sebagian orang udah mulai lupa dengan resolusi tahun baru mereka. Sebagian lagi masih berusaha, tapi hasilnya nggak terlalu kelihatan. Dan ada juga yang udah menyerah. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang diam-diam sudah mulai melihat perubahan nyata dalam keuangan mereka. Pertanyaannya, kamu ada di kelompok yang mana nih? Tiap awal tahun, banyak orang bersemangat bikin resolusi finansial. Januari penuh optimisme, Februari mulai ada sedikit keraguan, Maret udah mulai lupa, dan sekarang di April, banyak yang sadar kalau mereka masih ada di posisi yang sama seperti tahun lalu. Kalau kamu ngerasa resolusi finansial tahun ini mulai terasa berat, atau malah udah diambang kegagalan, jangan khawatir, masih ada waktu buat membalikan keadaan. Karena perbaikan finansial itu nggak harus dimulai dari Januari. April pun masih bisa jadi titik balik. Jadi, ini bukan soal kapan kamu mulai. Ini soal apakah kamu benar-benar mau berubah atau enggak. Dan kalau jawabannya iya, maka mari kita bahas langkah-langkah yang benar-benar bisa bikin resolusi finansialmu bukan cuma sekadar tulisan di catatan, tapi jadi kenyataan. Sebelum kita bahas langkah-langkahnya, coba refleksi sebentar. Gimana kondisi keuanganmu sejak Januari? Apakah kamu udah berhasil menabung sesuai target? Atau malah saldo tabungan gak ada bedanya dengan tahun lalu? Apakah kamu udah mulai investasi? Atau masih bingung harus mulai dari mana? Apakah kamu sudah bisa mengelola pengeluaran dengan lebih baik? Atau justru makin boros karena banyak godaan diskon? Kalau jawabannya lebih banyak ke arah negatif, berarti ada yang salah dalam caramu menjalankan resolusi. Dan kalau kamu masih ingin memperbaikinya, kabar baiknya adalah belum terlambat untuk memulai lagi. Kita nggak akan fokus ke kegagalan. Kita fokus ke solusi. Jadi, daripada menyesali apa yang belum tercapai, yuk mulai atur ulang strategi biar keuanganmu di sisa tahun ini bisa lebih baik. Nah, salah satu alasan kenapa banyak orang gagal dalam resolusi finansial adalah karena mereka cuma bikin target tanpa bikin strategi. Resolusi itu bukan sekadar, tahun ini aku mau lebih hemat, atau berpikir, tahun ini aku mau investasi. Itu terlalu abstrak dan gampang dilupakan. Biar resolusi benar-benar jalan, kamu butuh 3 hal. Pertama, target yang spesifik dan realistis. Kedua, sistem yang bikin kamu tetap disiplin. Ketiga, evaluasi berkala buat ngecek progres. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas poin pertama yaitu target yang spesifik dan realistis. Banyak orang gagal karena mereka terlalu ambisius di awal. Misalnya, mau langsung nabung 50% gaji, padahal sebelumnya nggak pernah nabung. Terus, mau langsung investasi di saham, padahal belum ngerti risikonya. Bahkan, mau langsung punya bisnis sampingan, padahal belum tahu mau jualan apa. Akhirnya mereka terlalu banyak mikir, terlalu takut gagal, dan akhirnya nggak mulai-mulai. Kalau kamu mau berhasil, jangan fokus ke hasil besar dalam waktu singkat. Fokus ke langkah kecil yang bisa kamu jalani dengan konsisten. Misalnya, kalau penghasilanmu 5 juta dan kamu belum pernah nabung, mulai aja dari 5 hingga 10% dulu. Yaitu 250.000 hingga 500.000 per bulan. Kemudian kalau kamu baru mau investasi, jangan langsung ke saham. Mulai dari reksadana pasar uang dulu. Dan, kalau mau cari penghasilan tambahan, mulai dari skill atau hobi yang kamu suka. Jadi, jangan bikin resolusi yang besar tapi nggak realistis. Mulai dari yang kecil tapi bisa dilakukan terus-menerus. Masuk ke poin kedua yaitu, sistem yang bikin kamu tetap disiplin. Motivasi itu naik turun. Makanya jangan mengandalkan semangat doang. Kamu butuh sistem yang bikin resolusi tetap berjalan meskipun kamu lagi malas atau sibuk. Contoh sistem yang bisa kamu terapkan. Pertama, auto debit tabungan. Setiap bulan langsung tarik otomatis ke rekening khusus. Jadi, kamu nggak perlu ingat-ingat buat nabung. Kedua, atur budget harian atau mingguan. Misalnya, tentukan batas maksimal pengeluaran per hari biar nggak kebablasan. Dan ketiga, bikin rekening terpisah buat investasi. Karena kalau uang buat investasi disatuin sama uang sehari-hari, biasanya bakal kepake. Intinya bikin sistem yang bikin kamu nggak perlu mikir setiap saat. Semakin otomatis, semakin besar kemungkinan suksesnya. Nah, masuk ke poin ketiga biar resolusi kamu jalan, yaitu evaluasi berkala buat ngecek progres. Salah satu alasan kenapa resolusi sering gagal adalah karena orang nggak pernah ngecek progresnya. Mereka cuma bikin target di awal tahun, lalu berharap keajaiban terjadi. Padahal resolusi itu harus dievaluasi. Caranya gimana? Cara pertama, setiap bulan,
Cek saldo tabungan dan investasi. Apakah sudah sesuai target? Kalau belum, alasannya kenapa? Kedua, lihat pengeluaran bulan lalu. Apakah ada kebiasaan boros yang bisa dikurangi? Ketiga, tinjau kembali targetmu. Kalau ternyata target terlalu tinggi, sesuaikan biar tetap realistis. Kalau kamu nggak pernah evaluasi, kemungkinan besar kamu bakal kehilangan arah. Jadi, luangkan waktu setiap bulan buat ngecek kondisi finansialmu. Nah, ada hal lain yang perlu kamu ketahui, di mana banyak orang gagal, bukan karena mereka nggak punya strategi, tapi karena mentalnya nggak siap buat berubah. Kalau kamu mau benar-benar sukses dalam resolusi finansial, ada beberapa mindset yang harus kamu ubah. Pertama, berhenti cari alasan. Banyak orang sering bilang, gaji aku kecil, jadi nggak bisa nabung. Kalimat ini terdengar masuk akal, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini sebenarnya cuma alasan yang bikin diri sendiri nyaman. Faktanya, ada orang yang gajinya lebih kecil, tapi mereka tetap bisa menabung, bahkan bisa punya investasi atau dana darurat. Kok bisa? Karena ini bukan semata-mata soal jumlah uang yang diterima, tapi lebih ke cara mengelolanya. Bayangin dua orang dengan gaji yang sama, misalnya 4 juta rupiah per bulan. Yang satu selalu merasa kekurangan, nggak pernah bisa nabung, dan setiap akhir bulan bingung kemana perginya uangnya. Sementara yang satu lagi bisa menyisihkan 500 ribu rupiah tiap bulan tanpa merasa terlalu terbebani. Bedanya di mana? Bedanya ada di pola pikir dan kebiasaan. Orang yang selalu bilang, gaji aku kecil, jadi nggak bisa nabung, biasanya juga nggak pernah benar-benar ngelacak kemana perginya uangnya. Mungkin dia sering beli jajan tanpa sadar, sering ngikutin diskon tanpa butuh, atau sekadar nggak punya perencanaan yang jelas soal keuangannya. Akhirnya uang habis begitu saja tanpa sempat disisihkan untuk hal yang lebih penting. Di sisi lain, orang yang tetap bisa menabung meskipun gajinya pas-pasan, punya mindset yang berbeda. Dia sadar bahwa menabung itu bukan soal ada atau enggaknya uang, tapi soal kebiasaan. Jadi kalau selama ini kamu masih berpikir bahwa gaji kecil itu artinya nggak bisa nabung, coba ubah sudut pandangmu. Jangan cari alasan, tapi cari solusi. Mulai dari langkah kecil, misalnya nyisihin 10.000 per hari. Kedengarannya sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa lebih besar daripada nggak nabung sama sekali. Jangan fokus ke apa yang nggak kamu punya. Fokuslah ke apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang ada sekarang. Kedua, jangan terlalu perfeksionis. Banyak orang yang kepengen mulai investasi, tapi akhirnya nggak jadi-jadi karena takut salah langkah. Mereka nunggu waktu yang pas, nunggu ilmu yang cukup, atau malah sibuk bandingin terlalu banyak pilihan sampai akhirnya nggak ada yang dipilih sama sekali. Padahal, investasi itu bukan soal langsung benar di langkah pertama, tapi soal belajar sambil jalan. Kalau kamu terus-terusan ragu dan menunda, waktu bakal terus jalan dan kamu bakal ketinggalan. Daripada sibuk nyari investasi terbaik, lebih baik mulai dari yang kecil dan aman. Bisa dari reksadana pasar uang, emas, atau instrumen lain yang risikonya rendah. Gak usah buru-buru ngejar untung besar. Yang penting kamu mulai dulu, biar ngerti gimana cara kerja uang yang bertumbuh. Kesalahan dalam investasi itu wajar, dan justru dari sana kamu bakal belajar. Jadi, jangan takut memulai hanya karena belum merasa 100% siap. Karena kalau nunggu siap terus, bisa-bisa kamu gak mulai-mulai. Mindset ketiga, fokus ke jangka panjang. Fokus ke jangka panjang itu penting banget, karena perubahan finansial gak terjadi dalam semalam. Kalau kamu cuma ngarep hasil dalam 1 hingga 2 bulan, kemungkinan besar bakal kecewa. Soalnya, membangun keuangan yang sehat itu proses, bukan sulap. Bayangin kamu lagi nanam pohon. Gak mungkin hari ini tanam, besok langsung panen buahnya. Butuh waktu buat tumbuh, butuh dirawat, disiram, dikasih pupuk. Keuangan juga gitu. Yang penting bukan seberapa cepat hasilnya kelihatan, tapi seberapa konsisten kamu ngejalaninnya. Jadi, daripada buru-buru pengen lihat angka di rekening naik drastis, lebih baik nikmati prosesnya. Setiap kali kamu berhasil nabung walaupun sedikit, setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru soal investasi, setiap kali kamu berhasil nahan diri buat gak beli barang gak penting, itu semua progres yang harus dihargai. Karena kalau kamu terus melangkah, cepat atau lambat hasilnya pasti kelihatan. Terakhir, jangan malu belajar. Kalau kamu belum ngerti soal investasi atau pengelolaan uang, cari ilmu sebanyak mungkin. Baca buku, tonton video edukasi, atau ikut komunitas finansial. Nah,
Sekarang kita ada di bulan April. Artinya, masih ada 8 bulan sebelum tahun ini berakhir. Kamu masih punya banyak waktu buat mengubah kondisi finansialmu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa kamu benar-benar mau berubah? Atau kamu mau ulangi pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau kamu mau berubah, maka mulai dari langkah kecil hari ini. Jangan tunggu motivasi datang. Jangan tunggu waktu yang pas. Karena kalau kamu nggak mulai sekarang, tahun depan kamu bakal ada di posisi yang sama lagi. Jadi pilihannya ada di tangan kamu. Mau cuman wacana lagi, atau mau beneran mengubah keuanganmu di tahun 2025? Semoga video ini ngasih insight dan motivasi buat kamu, supaya resolusi finansial di tahun 2025 nggak cuma jadi wacana, tapi benar-benar terwujud. Yuk mulai dari sekarang. Terima kasih udah nonton sampai akhir, see you di next video.